Pijit. Innalladzina la yarjuna liqa, ada kelompok-kelompok yang tidak senang dia mau akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih dengan kehidupan dunia, bergelimang dunia, dan watma'annu, dan merasa senang dengan kehidupan itu. Dia lupa akan ayat-ayat Allah, artinya dia melupakan. Hasilnya apa? Ya tadi dapat tajri min tahtimul anhar fi jannatin na'im. Kalau kelompok kiri ya masuknya ke kiri, kelompok kanan yang masuknya dalam. Ta'atuhum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ini ayat ini sering dipakai kalian ketika menutup doa kan. Da'atuhum, doanya mereka mengatakan subhanakallahumma, ya kan, wa tahiyyatuhum, tahiyatnya penghormatan yang baik itu bitahiyatin ahayullah tua biasa minha. Ente itu kalau dihormati orang, rasa dihormati apa enggak, itu balasnya dengan sesama. Kalau boleh di atasnya, jangan sampai di bawahnya. Ada teori tasawuf, bukan teori, pengamalan orang tasawuf, kalau menghormat begitu nantinya rezekinya seret. Ada yang mengatakan begitu. Artinya kalau orang dikasih sedekah orang lain sekian, berbalas budinya itu melebihi dari apa yang kita terima gitu. Itu di Mekah kemarin sedekah 10 real dibalas budi dimarah-marahin sama Arab. Kacau. Iya. Saya katakan perjalanan umroh atau haji itu fisik itu mempengaruhi fisik. Saya yang sudah sepuh begini mulai terasa, kalau dulu masih bisa zigzag. Irul masih bisa sehari umroh 3 kali. Saya sih 1 hari aja udah ngos-ngosan. Selama di Mekah cuma dapat 3 kali. 3 kali juga karena 1 untuk ibu saya, 2 untuk bapak saya, yang ketiga untuk saya, yang keempat yang ngeblak gitu kan. Ya yang muda-muda lah kalau mau berangkat tuh. Semangat itu, apalagi apa itu kan. Subhanallah, walhamdulillah, wala. Sampai kedengaran saya ada di lantai 3. Penyakit saya adalah penyakit beser. Ternyata penyakit beser itu bukan penyakit tua. Setelah kemarin saya berobat nggak beser loh, benar. Saya nggak pakai pampers. Selama perjalanan Madinah, Jeddah, Indonesia, saya pakai pampers kencing 6 kali. Jadi kebayang itu dong, kencing di dalam pampers 6 kali pada copot. Tetangga nggak ribut untungnya. Tapi lecet, udah pada lecet itu sampai rumah saya pada lecet. Karena ompol itu kan. Sebetulnya bisa ditanggulangi dengan berobat, ternyata gitu. Saya namanya dokter, bisa apa saya tanggulangi? Kenapa nggak apa-apa? Dok, saya kan pertama kan general check up, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kenapa ketabrak di sana, ketabrak angin begitu, angin
terus rontok semua saya bilang. Hendri aja beser dulu, bolak-balik bibisan. Ya cuaca mempengaruhi gitu kan. Gayanya aja gitu kan turun jamaah gitu kan subuh. Lalu langsung cari adalah merokoknya ini kan. Wah udah dulu gitu kan. Jadi fisik perlu lah, saya kira masih muda, buru-buru lah gitu kan kalau punya rezeki. Udah dulu aja keserang tuh, kali berapa itu? Udah gerak, gerak. Karena udaranya, ya bagaimana sih orang bagi dekat-dekatnya di dalam Ka'bah, di dalam apa? Orang banyak macam-macam begitu coba aja. Ente masuk mesin, itu kalau pegawai Ka'bah nggak sikap sih, hancur itu. Bau bakaruan-karuan, insya Allah. Sandal sebebas-bebasnya ya. Kalau di sini kan kita dikit-dikit parah gara-gara sandalan. Itu turis di Bali gara-gara turis naik ke masjid ramai kan deportasi. Ente ke masjid di Haram sandal dipakai nggak ada yang deportasi. Fiha salamun da'wahum wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Ini kan sudah merupakan suatu tata cara ketika berdoa. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil. Awal tadi kita berdoa dengan alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa kafi mazidah. Terus wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Nampaknya ini adalah tata cara kita berdoa. Tidak lancing. Kita di Mekah sembahyangnya lancing, habis itu nggak ada wiridan, nggak ada itu kan. Allahumma jilun benar, nggak ada. Ada dewek-dewek. Kunut aja dikasih spasi sekedar bener. Hadza fihi dilalatun ala annahu Allah Ta'ala wal mahmudu abadan. Di awal tadi kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir tadi kita dalam ucapan pakai alhamdulillah. Menunjukkan yang selalu dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tulil mada, sepanjang masa. Kalau kita kan dipuji nisbi, ada pamrihnya. Waduh, ganteng. Padahal di sana ada sholawat yang paling tancap untuk nancap. Tambah tua, tambah peot, tambah tua, tambah kisutara, tambah tua, tambah peot. Saya aja merasa mulai pada kisut. Apalagi kena dingin, udah pada niting mulai. 70 tinggal berapa tahun lagi. Walihalla hamida nafsahu 'inda tidai khalqi wa istimrarihi. Nah, kata-kata tadi alhamdulillahirabbil alamin di doa, kemudian alhamdulillahirabbil itu kita dianjurkan itu adalah kelihatannya kepada Allah sebetulnya kepada diri kita sendiri. Sifat mahmud terletak pada Allah ada, tapi gak butuh. Ada refleksi ketika mengatakan alhamdulillah, kembalinya adalah kepada kita.
Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kan refleksi gitu kan. Baik. Ada kelompok mengatakan nggak boleh mengatakan karena kabarnya baik. Jawabnya dengan alhamdulillah. Fitidai kitabihi, dalam cara kita menulis juga yang diawalin adalah pakai kalimat alhamdulillah. Pidato alhamdulillah cuma sampai kepanjangan. Udah pakai bahasa Arab, terus kita terjemahin sendiri kan. Setelah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin gitu kan. Terus terjemahkan sendiri. Alhamdulillah segala puji mengulangi itu sih namanya terjemah. Ya kan terjemahkan kan kira-kira. Ya sudah kalau sudah amma ba'du ya sudah lah. Menurut saya. Tapi kurang awas neng, nah itu tumpah airnya tumpah. Ketendang. Ya kan? Karena sambutannya ada bupatinya, segala puja dan nanti itu sudah ngomong alhamdulillahirobbilalamin alamin itu ya segala puja dan puji. Saya khawatir kan nanti akan terusnya kan bapak dua, ibu dua, atau bapak-bapak jadinya bapak dua, ibu dua. Biar mantep katanya, padahal memperpanjang waktu aja itu. Ada lagi yang mengatakan tafsir kami ini, Ahlul Jannah itu selalu membaca tadi ya tasbih, tahmid. Ya karena udah nggak ada yang dibaca lagi, udah selesai ya. Udah nggak sampai sana lagi, udah nggak pakai lagu kus-kus apa, udah nggak ada itu. Masuk ke surga itu udah ganti semua rekamannya. Nggak tahu kecuali Nur surganya ganti gitu, ada lagu kus-kusnya gitu. Dilalahkan nanti mulut udah berganti. Anjurannya kita sering-sering baca tasbih, karena alam ini semuanya bertasbih. Tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan bertakbir, tapi bertasbih. Ada lagi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terserah. Tidak hanya pakai lafaz subhanallah, bisa lafaz lain yang judulnya itu ada kalimat sabbaha yang artinya subhanallah, maha suci. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Quran mengajarkan kita berdoa alhamdulillah pertama dengan alhamdulillah terakhir. Lanjut. Walau yu'ajjilullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Dan apabila manusia ditimpa bahaya,
Dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Berbicara lagi-lagi masalah doa. Tadi lau yu'ajjil apa? Lau yu'ajjil Allahu linnasi, menyegerakan keburukan dengan kebaikan. Harus saya pasti kejelekan daripada keburukan. Takoto ilan ajal qalatin latin bukan itu jadi nyaman. Ya udah sifatnya manusia gitu kan. Di awal tadi dia sudah tidak mau taat kepada Allah dengan tanda layak julika arabbihim, tidak mengharapkan ketemu Allahnya. Artinya putus sudah mau. Ingat kata Allah, nanti kamu akan dijeblos. Waduh, kopi mampunya sampai ke sini nih. Sekarang Tuhan mendahulukan kepada manusia kejelekannya. Ribut itu pasti akan ribut. Maka anjurannya kepada Allah, anjurannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berdoa itu jangan untuk dirimu sendiri. Semua orang didoakan gitu loh. Perkara nanti hasilnya bagaimana terserah. Saya akan mengurus semoga saya itu keluarga selamat, itu tidak. Robin Firly itu kan kalau lagi sendiri. Ketika lagi bareng-bareng Robin Firlana Dunu Bana enggak saya enggak ngopi. AO saya ini. Udah sini. Enggak, anginnya ke sana ke sini tuh. Masya Allah, anginnya enak bener gitu kan. Angin kopi apa api gitu. Angin kopi gratis. Stok masih banyak. Itu sudah biasa kalau kita dapat bahaya, dapat kesusahan. Mulai kan repot kusuk. Biasa. Kusuk berdoa. Putus cinta, doanya kusuk. Ya, ini biasa, lumrah begitu manusia itu manusia kalau menurut saya sih. Ketika kepentok, nangis baru. Sedih. Tapi saya sarankan kepada saudara-saudara sekalian, pintu tobat itu pasti luas gitu loh. Artinya, jangan sungkan-sungkan untuk bertobat. Terus sekarang katanya dibuka nih pintu tobat itu kan. Awal luhu begini, yang 10 hari pertama dapat begini. Ada kemarin itu menentang bahwa hadis itu hadis dhaif. Yang nggak apa-apa lah itu namanya fadhailul amal. Kerjakan aja dulu dengan pengertian begitu. 10 dapat bonus, 10 lagi dapat bonus, 10 lagi dapat bonus. Silakan kerjakan. Perkara nantinya gula atau tidak yang atas. Tandanya kan gampang itu sebetulnya. Kalau kita makbul, sawalnya tuh beda perilakunya. Agak halus. Tadinya bentak-bentak orang, agak halus.
Iya kan, nggak angas lagi gitu, angas apa gitu kan? Senang. Iya senak, ngomongnya senak gitu kan, lagunya pra gitu kan. Iya kan? Ngas kok bahasa sekarang Pak Kiai. Iya, yang nunduk ke bawah gitu kan kalau jalannya cari keuntungan, tapi sekarang nggak ada itu cari keuntungan. Lama-lama berakar. Paling tidak ada perubahan lah. Faidza masal insana aturu ta'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Ya sama. Manusia kalau sudah kena kepepet itu doanya miring, wah semacam-macam lah karuan-karuan. Yang namanya wiridan itu macam-macam udah. Kalau lagi enak ya Yasin Fadilah tiap hari. lagi nggak enak ya simpadilah bolak balik sampai kebalik bacanya. Terus walaqad ahlakna. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu yu'minun. Kadzalika najzi al-qawma al-mujrimin. Thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal Rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami mendengar balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Iya. Di Indonesia itu contoh fisik azab itu susah kita nyarinya. Ada kelompok Hindu diazab, nggak ada contohnya. Perasaan nggak ada ya. Ada nggak? Yang ada kan cerita Krakatau meletus gitu ya. Ini meletus, ini keturunan. Tapi kalau dia di Arab di sana itu kan masih ada namanya Madain Soleh, kota yang sekarang dibuka oleh pemerintah Saudi itu. Yang ceritanya Nabi Soleh seumpamanya disembelih sama rame-rame sama kaumnya sendiri itu. Iya, ada masih saksi-saksinya, bukti-buktinya, situs-situsnya. Di sini kira-kira situsnya apa gitu loh. Susah kita memegang situ adab ada di tanah Jawa itu. Karena tidak kena itu. Adabnya kaum Nabi Musa, mau kita merembet ke sini enggak. Jadi susah kalau menjelaskan. Tapi kalau di luar kita ketemu namanya Fir'aun masih ada, turunannya Fir'aun masih ada, bukti-buktinya Fir'aun masih ada, Luxor masih ada, cerita Luqman pun tepatnya masih ada. Yang ada kan di sini nanya genggong, ya kan? Mana Dakun ini? Rajanya Dakun gitu kan? Nah ini anaknya Dakun yang gini kan, ini rombongannya Gajah Mada. Iya, Sabdo Palon, maksudnya begitu kan, gitu kan. Gatot Loco. Iya, Gatot Loco. Gatot Coli. Kita kan nggak pernah ketemu katanya contohnya seperti Fir'aun. Tanah Jawa lah khususnya saya itu. Ada nggak situs begitu? Nggak ketemu saya itu. Entah di Padang mungkin ada kan. Nenek moyangnya udah mungkin kan ada yang kena laknat. Oh ya ada. Maling undang gitu kan. Gitu kan. Oh Tangkuban Perahu. Ada nggak contoh-contoh begitu? Susah kan agak susah memberikan.
contoh adab itu yang buktinya gitu. Tapi di sana kan ada gitu Petra itu ceritanya bagaimana ini. Baik. Lanjut, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله غير هذا أو بدله قل ما يكون قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أضركم به فقد لبثت فيكم أمر من قبل أفلا تعقلون. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukan kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Tidak. Iya itu kan. Ngapain lagi itu Nabi Muhammad tuh bawa Quran ke sini kan kira-kira gitu. Macem-macem aja gitu kan. Gua suruh iman ikutin Nabi Muhammad gitu kan. Anak orang kemarin gitu kan ditanya gitu. Coba ganti selain Quran ada enggak gitu badil. Nanti coba ada enggak aneh ini juga duluan daripada inti, kata kaum Quraisynya, apalagi Abu Sufyan. Saya sudah percaya dengan apa yang dibawakan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kamu Muhammad. Kira-kira bahasanya begitu. Barang baru dibawa-bawa, kira-kira gitu, kira-kira. Macem-macem aja kau gitu kan. Ini aku pun asli turun biasa bagaimana sampai saya takut kata itu melawan Tuhan saya. Saya sudah percaya kepada Tuhan saya. Ente kau bawa macam-macam gitu. Kalau sya Allah matal alik wala tukum tapi tupikum mawar mukhabu apa takil. Saya kan sudah hidup sebelum kamu lahir itu saya sudah ada di sini, coy. Kamu bawa barang baru ngapain lagi? Nggak mikir rumah, gitu kira-kira gitu. Ditantang begitu. Apakah berlaku dengan sekarang? Ya berlaku. Bisa jadi terjadi pembakaran Quran di Swedia kan begitu. Apa itu umat Islam kan begitu.
Bahkan Quran. Hebatan mana Quran dengan ilmu pengetahuan? Kan yang di sana yang sekarang lagi ribut di Swedia kan begitu. Nggak ngepek Quran di negara saya. Ya untungnya tidak lagi Allah menurunkan azab. Biarkan saja Allah mati qaumi innahum la ikraha fiddin fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Bukan langsung umatnya langsung berdoa Unutazila salana dilaknat, tidak. Anjurannya itu berilah mereka petunjuk. Tunjukkanlah dia dapatkan iman, bukan dilaknat. Padahal kita sudah enak. Islam masuk Indonesia itu nggak pernah. Di negara-negara lain masuk ke sini perang, masuk Andalusia perang, semuanya serba perang. Sehingga dendam penduduk asli itu jelas. Paman adalah memang tara Allah laikat tiba kata bagi ayat ini itu udah risiko kalau orang menentang ayat-ayat Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakum haulai subhanahu indallah. Dia menyembah kepada selain Allah ketika itu. Quraisy itu dibilang kafir Quraisy agak setengah bego sebetulnya sih. Ada yang namanya Tuhannya itu Lata wa Uzza itu. Lata wa Uzza itu Tuhan yang dibuat oleh tangan-tangan Bani Quraisy. Dibikin sendiri, dipuja-puja sendiri, ditowel sendiri, batuk sendiri, dibawa pulang sendiri. Karena mereka kayak Konghucu kan kalau sesajen, ya kan, bawa ini kan mereka bawa pulang tuh sesajennya. Makanya Konghucu marah kepada kelompok Katolik yang ada persepuluhannya itu. Orang Konghucu, orang Cina kalau masuk Katolik bayar 10. Bayar 10 itu kalau ke gereja 10 kotak itu diisi semua 10. Ada 100.000 kalau bawanya 100. Ente kesini nggak bawa duit apa-apa, belum buka ini nggak ada persepuluhan. Kalau di gereja kita kena persepuluh tuh, pulang tahu ada tangan kwitansinya. Nah, mereka mengatakan enak kan katanya kalau sekarang saya balik lagi ke Konghucu, sesajennya bisa dimakan kembali. Ketika saya ke gereja, duitnya amblas dimakan, ngomongnya itu amblas dimakan pendeta. Beda pendeta sama biku, saya bilang begitu. Kalau biku kan terserah apa yang dikasih ini. Ada tempatnya sendiri, dikasih sama jamaahnya sendiri. Mereka mengatakan, dan saya kan tetap berpegangan kepada berhala-berhala yang dulu itu. Yang tidak habis pikir itu ketika itu waktu zaman jahiliyah. Kenapa penyair kok hampir mirip sama Nabi kedudukannya itu. Hebat ketika itu kalau sudah jadi seorang penyair. Dapat perawannya banyak, dapat ininya banyak gitu. Kalau tulis syair, habis tulis syair ditempel di tembok di Ka'bah itu. Di pintu Ka'bah dia meneteng begitu baca syair, habis itu ditempel dan langsung dapat perawan ketika itu. Enak. Toapnya juga masih telanjang. Kebayang itu tukang jual kacamata hitam laris di situ.
Iya. Iya, pijet. Bawel. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa wal ardh. Tapi dia nggak percaya Tuhan itu ada dan Maha Suci. Nabi Muhammad katakan begitu. Allah itu Maha Suci. Ya, tapi tetap Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya tetap dengan jalan lunak, tidak ada pemaksaan. Katakan saja. Langsung paparlah bagaimana orang-orang yang begitu. Tidak, hanya nyampaikan. Gelemnya silakan, gak gelem ya wis gitu loh. Ini sih pakai maksa segala, nggak gelem ya wis gitu. Tapi kita di dalam hatinya berdoa, Allahumma antiqomi innahum la ya'lamun. Tunjukkanlah kaum kami, mereka tidak tahu. Temennya Rauli yang Rusdi sekarang nggak mau masuk Islamnya sudah gitu. Tapi saya masih sering nelpon, "Halo bang, gimana bang?" Gitu. Aduh, wah gimana ya, terserah papa saya meninggal tuh bagaimana ya perasaan saya. Saya sih pengen masuk Islam bener tuh mesti. Nggak tahu sampai nggak ada di telepon hilang. Masih punya nggak? Masih. Nanti saya lebaran saya paranin lagi. Takut sama Masuk istrinya. Islam, ya? Takut sama istrinya. Iya, takut sama istrinya. Itu kan gara-gara masuk Islam, bareng saya umroh, ya kan? Pulang umroh bapaknya meninggal, gitu kan? Nah, kepercayaan di Konghucu itu ada begitu tuh. Hukum karma itu ada. Katanya itu adalah karma, gitu kan. Ya sudah lah, tapi saya salut dengan Islam. Gitu. Kalau waktu sujud di Ka'bah, orang pada sujud dia nengel gitu kan. Papa hebat ya, gawe-gawe saya yang sujud ngomong Papa hebat, katanya orang pada sujud semua katanya. Sembahyang saya bilang. Kan supaya kan lucu. Kalau nggak baca Fatihah, baca Bismillah aja. Bismillah. Udah baca Bismillah tuh, enggak. Terus saya mau ngomong bagaimana? Orang yang di belakangnya kan ribut. Terus sama askar, jangan ribut, ini mu'alaf, Masya Allah, rasanya begitu. Ini baru saya Islamkan di Jabis, jadi saya bacakan di kamar mandi sana. Ini saya menghormati sekali gitu. Ya nanti kita paranin lagi. Bukan yang bisa sentil lagi nih Pak. lucu gitu lah. Ya yang orang konyos-konyos masuk Islam diajak umroh sama apa tinggal aja saya yang ngurusin itu. Lucu gitu. Ya kayak kemarin juga sama Pak Robert, ya kan si ininya yang dari PT, Pak itu mu'alaf ya Pak? Iya. Udah baca Bismillah, iya dari dulu udah baca Bismillah, jangan macem-macem gitu kan. Ya belum dibetulin, gitu kan. Itu kan prosesnya panjang, udah masuk Islam aja, baru saya ajarkan nantinya sholatnya bagaimana, ininya bagaimana. Yang takut kan nanti kan ujung-ujungnya sunatnya bagaimana gitu kan. Orang masuk Islam yang paling hebat itu kalau sunat kan. Kebayang kan, itu tok goreng jadi oseng-oseng. Ketok palanya. Cemplungin goreng yang panas. Apa yang tukang sate itu oseng-oseng ya? Yang daging keringsingan itu apa tuh? Tongseng, ya kan?
Tongseng kan daging sate ini. Itu kan kalau 5 orang aja bisa lumayan, bisa jadi oseng-oseng. Wa makana nasu illa ummatun wahidah. Fahtalafu. Ini yang jadi sering orang tergagap-gagap. Wa makana artinya manusia itu sebetulnya satu. Bagaimana tidak satu? Bapaknya satu namanya Adam kan, ibunya satu namanya Hawa. Tapi di sananya wayasfikut dima, ini manusia kalau diturunkan akan terjadi pergesekan dan pertumpahan. Sudah ditulis. Maka ditambahi si setan turun gitu kan. Terjadilah itu. Ya sudah sunat Rasul kata Allah. Nah, dalam teologi orang mengatakan artinya dosa turunan. Kita tidak mengenal dosa turunan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak pernah menanggung dosa anak, nggak pernah. Nanggung dosa bapak nggak pernah. Ada nanggung dasarnya bapak nggak ada. Ditanggung masing-masing. Adapun meminta permohonan maaf kepada Allah diperbolehkan. Penghapusannya ya terserah Allah. Usaha penghapusannya ada dengan sedekah, dengan sholat atas nama Allah, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Dengan hal-hal yang wajib bisa. Asal kita menyelesaikan dulu. Bayar utang sholatnya orang tua bisa sholat. Kitanya bayar utang. Bayarin orang tua haji bisa asal kita bayarin orang tua meninggal itu saya sudah umroh itu boleh. Jangan sampai kita belum menyelesaikan kewajibannya orang lain. Di situ tidak bisa la taziru waziratun wizra ukhra. Sekalipun itu kan ayatnya satu, kok masih ada perbedaan? Perbedaan itu sebuah keniscayaan, percercahan itu yang tidak. Orang kata Dimas melihat puncak indah kok dari sini, kata saya nggak indah. Cara pandang manusia kan berbeda-beda. Puncak beda, tapi paran begitu kan beda. Sudahlah, nggak usah panjang-panjang jauh-jauh. Ente punya tongkat, cemplungkan itu di kolam air, swimming pool, ya kan? Apakah lurus, apakah belok-belok? Mesti yang satunya belok-beloknya begini, yang satunya belok-belok. Yang satunya mengatakan di situ saja sudah keterbatasan mata terhadap barang yang ada di kolam renang. Kembang itu kalau satu nggak enak, tapi kalau bermacam-macam baru rasanya indah. Berbeda boleh. Kalau sama repot kan. Hari ini umat Islam buka harus pakai sayur asam. Wah, asam seluruh Jawa habis. Rontok semua pakai sayur asam. Kan tidak. Ada sayur ini, ada sayur ini. Terus wayaquluna
kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Nah, iya kan innamal ghaibu lillah. Bicara tentang neraka, surga, apa itu udah urusannya Allah, apalagi roh. Oleh roh min amri rabbi. Beratan mana roh dengan badan, roh diselidiki itu gendeng sendiri ya. Oleh roh min amri ada urusannya Allah, ada urusannya kita. Kan ada orang percaya itu. Mana itu sih biasa yang bahas tentang roh itu siapa? Konser satu itu nggak datang nggak bahas. Uksin. Itu nggak selesai. Roh itu urusannya Allah. Udah selesai mati, udah boleh roh min amri rabbi. Kok kenapa kalau orang meninggal berat, kalau orang hidup ada rohnya enteng? Apa pengaruh berat jenisnya, BD-nya? Allah. Tapi Allah mengatakan bahwa ketika tidur itu adalah mati kecil. Kita tidur itu mati kecil. Kita nggak ngerti apa yang mereka pikirkan di dalam impiannya. Sama saja kita memperhatikan orang meninggal. Kita nggak tahu meninggal di dalam sana apa yang terjadi. Yang ada itu wajib percaya, selesai. Kita wajibannya adalah mendoakan bahwa mereka belum mati, yaitu hidup berbeda alam melalui lintas alam itu. Diajarin sama ulama-ulama dulu untuk mendoakan mereka. Dan Allah filana wal sabaquna bil iman. Mereka perlu makanannya mereka itu adalah doa. Bukan basicnya itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kambingnya yang dikeluarkan darahnya, tidak. Niat sedekahnya itu yang kembali kepada kita dan manfaat kepada mayit. Doanya itu yang penting. Ntar karena nggak punya duit, kita nggak pernah korban. Ya kalau nggak punya duit, ya korban perasaan lah. Datang ke sini kita 10 kilo sambil dengan bawa, Pak saya korban perasaan. Innamal ghaibu lillahi fantadhiru. Sabarlah kita nanti kita ketemu dengan barang-barang gaib. Sebetulnya Allah juga gaib. Orang nggak bisa dicerna dengan mata kasar, tapi Allah itu ada. Kahabil wali dekatnya itu seperti dilihat gak ada, dipegang bisa, dilihat gak kelihatan Allah. Kahabil wali itu saya tidak ngomong apa dulu Allah bagaimana? Pernah dulu ngomong Allah nongkrong tak gimana? Allah nongkrong tak bagaimana itu dulu? Pernah ngomong? Lupa lagi. Allah nongkrong. Dia nongkrong namanya nongkrong di atas alas sana gitu. Seakan-akan seperti orang nongkrong. Inni ma'akum. Kata Allah, inni ma'akum. Nah, kita pesan. Allah tuh selalu ada. Gitu. Makanya kan kalau hati itu mau maksiat agak tunggal sedang, sebetulnya sih kita mau bermaksiat itu agak sedikit gak enak gitu kan. Maksiat enggak ada maksiat, Tuhan tahu, tapi kelewat kan enaknya gitu kan. Padahal saksinya 2 udah direkam CCTV kita 2.
Tapi enak sih gitu kan. Bablas angine gitu. Biasa. Allah alam al-Fatihah. Oh, jubilan